Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala BKD, yang terhormat Bapak Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi update Siperlu yang berbahagia. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk memberikan penjelasan mengenai integrasi antara Siperlu dan SKP online. Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan petunjuknya Bapak Kepala BKD yang sesuai dengan sambutan itu, bahwa Siperlu memang dibutuhkan untuk sebagai alat untuk menilai kinerja. Ya. Kemudian didukung juga oleh rencana aksi daerah pemberantasan dan pencegahan korupsi dari KPK. Jadi agar Siperlu itu diintegrasikan untuk menilai kinerja, di mana dasarnya adalah dari perjanjian kinerja, indikator kinerja individu. Makanya dari itu kemarin kami sudah mencoba ya untuk memberikan sosialisasi bahwa SKP kita, sasaran kerja pegawai kita yang tiap tahun kita kerjakan itu agar didasarkan pada perjanjian kinerja ataupun indikator kinerja individu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu sekalian agar yang pertama agar SKP online-nya itu dikerjakan. Jadi karena sampai dengan bulan November ini ternyata yang sudah mengisi SKP online itu ternyata sangat minim sekali ya. Jadi mohon nanti setelah mengupdate Siperlunya masing-masing, kemudian juga melakukan update juga pada SKP online-nya. Bagaimana caranya? Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah update Siperlunya, maka akan muncul tombol-tombol yang seperti dijelaskan Pak Arief tadi. Ada tombol presensi, ada kegiatan, kemudian ada aktivitas. Setelah Bapak Ibu klik aktivitas, maka akan muncul tampilan yang seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Nah, di sini akan ada tampilan tugas tambahan. Kalau selama ini di Siperlu itu hanya yang muncul adalah tupoksi dan tugas tambahan. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu sekalian itu mengerjakan SKP online-nya, maka akan muncul tampilan yang seperti ini yang tengah, kemudian tampilan yang seperti sebelah kanan ini. Apa bedanya? Ya, jadi Siperlu dan juga SKP online itu adalah sifatnya adalah real time ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang tampilan yang di tengah ini itu terjadi karena SKP yang Bapak Ibu kerjakan itu belum dinilai. Ya. Jadi ini ada target melaksanakan bimbingan teknis tahun 2019 bulan Mei. Ya. Jadi ini SKP saya yang bulan Mei itu belum dinilai. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada menyelenggarakan bimbingan teknis bulan Juni. Ya.
Jadi ini karena tidak dinilai, tidak saya ajukan capaiannya, maka seluruh target-target yang belum dicapai itu akan muncul di si perlunya Bapak Ibu sekalian ketika nanti habis mengupdate si perlu dan juga mengisi SKP online. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian sudah menilaikan tugas-tugasnya, maka akan muncul ketika tugas tambahan ini diklik, maka akan muncul SKP online yang seperti ini. Jadi ini karena real time, maka ini akan muncul kegiatan-kegiatan yang harus saya kerjakan pada bulan November. Ini ada 11, 20, ini berarti November tahun 2020. Jadi kalau setelah SKP-nya diisi, kemudian muncul banyak, ya, itu berarti Bapak Ibu perlu untuk menilaikan capaian-capaian pada bulan yang berkenaan. Jadi ini capaian pada bulan Juni, Agustus, September, Oktober ini agar segera dinilaikan. Untuk saat ini ya Bapak Ibu sekalian, karena aplikasi SKP online ini masih sifatnya masih sosialisasi, maka silahkan untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan, silahkan diisi, silahkan dinilaikan apa-apa yang sudah menjadi kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kalau mau mengisinya itu dari SKP yang Excel manual yang Bapak Ibu selama ini kerjakan, monggo, tapi biasanya itu akan, jadi kalau dari kemarin kami melakukan evaluasi ya terhadap sasaran kerjanya Bapak Ibu sekalian, ternyata banyak poin-poin tugasnya itu, poin-poin kegiatannya itu ada yang 10 ya, ada yang banyak sekali Bapak. Ada yang 5, 10. Nah, ini kalau nanti masuk di si perlu, ini nanti akan ngerintip seperti ini ya. Jadi banyak sekali isinya. Kalau nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan PK-nya Bapak Ibu sekalian, ataupun indikator kinerja individunya masing-masing, itu juga kami persilahkan. Jadi nanti ketika tahun depan Bapak Ibu menyusun SKP, itu sudah sesuai dengan perjanjian kinerja ataupun indikator kinerja individu. Ya. Caranya bagaimana itu sudah kami sampaikan pada sosialisasi yang sebelumnya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti akan kita berikan sosialisasi yang selanjutnya. Kemudian bagaimana caranya untuk menghilangkan ini ya, jadi yang karena sifatnya itu real time, maka kegiatan-kegiatan yang bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan sebelum November ini harus dinilaikan. Bagaimana caranya? Nah ini yang pertama, SKP online-nya harus dibuat dulu ya. Jadi Bapak Ibu klik di simak, silakan masuk simak, kemudian klik penyusunan sasaran, kemudian kalau sudah ada pejabat penilai sama atasan pejabat penilai, maka langsung klik tambah gitu ya. Seperti menyusun SKP yang biasanya. Kemudian setelah SKP-nya dibuat seluruhnya, kemudian disetujui oleh pejabat penilainya, maka yang berikutnya adalah dinilaikan capaiannya. Ini karena tadi itu ada, ini ada banyak ya yang belum dinilai, maka yang selanjutnya adalah capaiannya dinilaikan.
Bagaimana caranya? Tinggal klik di capaian baru, kemudian isi pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya, kemudian pilih bulan dan tahun capaian kinerja. Ini ada pilihannya, seperti contohnya tadi, ini kegiatan saya yang bulan Juni, Agustus, September, Oktober ini belum dinilai. Maka nanti Bapak Ibu tinggal klik di bulan, pilih bulan-bulan yang belum dinilaikan. Kalau sudah diklik proses, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengisi capaiannya ini. Misalnya ini contohnya bulan Oktober, kegiatan saya ada 2 yang harus saya laksanakan. Ini sesuai dengan perjanjian kinerja saya. Kemudian kuantitasnya ini ada 40 orang yang harus mengikuti bimbingan teknis. Biayanya 0, nah, kemudian capaiannya ini ternyata yang mengikuti bimbingan teknis ternyata cuma 35. Setelah diisi, untuk kualitas ini tidak bisa diisi, ini yang isi adalah pejabat, atasan pejabat penilai masing-masing. Pejabat penilainya masing-masing, kualitas ini. Kemudian biaya, ini karena biayanya 0, targetnya biayanya 0. Jadi untuk biaya, komponen biaya ini hanya muncul pada eselon 2 dan 3. Untuk eselon 4 dan pelaksana ataupun fungsional ini tidak muncul biaya. Kemudian MONEF ini dilakukan 10 kali, ternyata realisasinya cuma 8 kali. Kemudian yang berikutnya adalah melengkapi kegiatan yang telah dilakukan dengan buktinya. Ya. Buktinya apa? Itu silahkan Bapak Ibu, karena ini hubungannya dengan kinerja, maka Bapak Ibu bisa buka bagaimana cara menyusun laporan kinerja yang ada di Perbuk nomor 36 kalau tidak salah itu ya. Itu silahkan di choose file, kemudian pilih file yang dimaksud. Kalau sudah dipilih semuanya, tinggal diklik simpan. Capaian. Ini lembaran edit ini, siapa tahu Bapak Ibu mungkin perlu untuk melakukan edit terhadap SKP yang Bapak Ibu ajukan. Biasanya Ibu sekalian, karena setelah masuk ke capaian biasanya kok hilang ya, ternyata itu sebenarnya tidak hilang, tapi Bapak Ibu sekalian perlu masuk ke ajukan capaian. Setelah diajukan capaian, maka yang perlu dilakukan adalah menunggu pejabat tetap ya, tetap masuk ke simaknya masing-masing, simak Bapak Ibu sebagai pejabat penilai, kemudian klik penilaian kinerja pegawai ini ya. Kemudian masukkan, jadi kalau sudah diklik di penilaian kinerja pegawai akan muncul tampilan seperti ini pada bulan atau Oktober. Jadi ini kalau ada yang mengajukan capaian itu ini akan terisi. Kalau tidak ada ini akan kosong.
jadi tidak ada isinya. Ketika mungkin ada stafnya, Pak, Bu, mohon penilaian kinerja saya bulan Oktober dinilai, gitu misalnya. Ketika Bapak Ibu buka di penilaian kinerja, kemudian diklik bulan dan tahun ini kosong, berarti mungkin belum diajukan oleh PNS-nya. Jadi ini tinggal klik diajukan capaian. Kemudian kalau ada yang mengajukan, misalnya seperti ini, bulan Oktober tahun 2020, tinggal klik cek. Setelah itu, setelah dicek, ini adalah tampilan dari Pak Kabid saya. Jadi saya sebagai Kasubid, maka yang menilai adalah Kepala Bidang. Ketika Kepala Bidang membuka simak, kemudian klik penilaian kinerja, akan muncul seperti ini. Karena kebetulan ini hanya saya yang mengajukan, tapi kalau stafnya itu ada 3 atau 4, maka kemudian mengajukan secara bersama-sama, ini akan muncul semuanya. Semua stafnya yang ada di menjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu sekalian akan muncul di sini. Kemudian bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara menindaklanjuti capaian yang diajukan oleh stafnya Bapak Ibu sekalian, tinggal klik kolom aksi ini. Jadi ada gambarnya kaca pembesar, sudah diklik, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengisi kualitas. Jadi ini Bapak Ibu sebagai pejabat penilai itu Bapak Ibu bisa mengedit ini semua ya. Baik kuantitas, kualitas, atau biaya, ini bisa Bapak Ibu sekalian edit. Bisa edit semuanya. Untuk kualitas, penilaian kualitas, ini ada normanya. Ya. Normanya kalau sesuai dengan Perka BKN 1 tahun 2013, maka untuk kualitas ini nilainya misalnya 91 sampai 100 itu hasil kerjanya sangat sempurna. Gitu ya. Untuk yang nilainya 76 sampai 90 itu nilai pekerjaannya ada beberapa kesalahan ya, seperti itu ya. Terus nanti ketika ini diisi ya, kualitasnya ini diisi, maka nilainya secara otomatis akan mengkalkulasi sendiri. Jadi lihat, misalnya kualitasnya misalnya diisi 70, maka nilainya di sini akan berubah juga. Setelah dinilai semuanya, ya, maka yang berikutnya adalah menilai perilakunya. Perilakunya ini ada orientasi pelayanan, ada ini tinggal diklik-klik saja ya. Kalau pelayanan prima, tinggal diklik baik misalnya, atau cukup atau kurang. Kalau orangnya tidak sopan bisa diklik kurang, ya, dan seterusnya. Kemudian ini untuk kolom integritas, komitmen serta disiplin, ini ngambilnya langsung dari simaknya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau ada satu rencana, kalau ada penghargaan lain, maka nilai integritas ini akan naik gitu ya. Untuk komitmen ini jumlah hari kerja, kalau sering tidak masuk maka nilainya akan berkurang. Kemudian disiplin, kalau terlambat masuk kerja, sering terlambat masuk kerja, maka nilainya juga akan berkurang. Untuk kerjasama sama kepemimpinan, untuk kerjasama ini maka tinggal dilihat bagaimana keaktifan pegawai dalam mengikuti rapat atau briefing. Tinggal pilih, klik-klik. Untuk kepemimpinan ini khusus untuk pejabat struktural ya, untuk pelaksana maupun jabatan fungsional tertentu ini tidak ada. Catatan silakan diisi kalau memang perlu ada catatan. Kemudian kalau sudah diisi semuanya, tinggal klik simpan hasil penilaian. Setelah itu, setelah dinilai oleh
pejabat penilainya, maka langkah yang berikutnya Bapak Ibu perlu lakukan adalah lihat hasil penilaian. Ketika saya lihat, klik hasil penilaian, kemudian saya pilih bulannya, Oktober 2020, kemudian saya klik cari, maka akan muncul hasilnya ya, hasilnya penilaian SKP-nya ini 81, kemudian perilakunya dinilai seperti ini, hasilnya 85, masuk kategori baik. Nah, kemudian Bapak Ibu harus klik ajukan ke BKD atau ajukan banding. Jadi sebelum Bapak Ibu klik ajukan ke BKD ini yang di si perlu itu belum berubah ya. Jadi yang ini kalau belum prosesnya belum sampai diajukan BKD ini masih nampak ya. Kalau sudah diajukan ke BKD semuanya ini akan jadinya sederhana seperti ini ya, jadi bagus seperti ini. Jadi tinggal sedikit tugas-tugas atau kegiatan yang nampak di si perlunya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada ajukan ke BKD, ada ajukan banding. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya nilainya ini 85 ya, ketika Bapak Ibu merasa oh, nilai saya kok cuma 85, saya tidak terima ini, maka bisa ajukan banding. Kalau ajukan banding, maka yang memberikan nilai itu adalah atasan pejabat penilai. Ketika yang memberikan nilai itu atasan pejabat penilai, bisa dinilai sama, bisa dinilai lebih tinggi, ataupun bisa dinilai lebih rendah. Kalau lebih rendah, maka tidak ada lagi banding lagi, yang bisa adalah langsung diajukan ke BKD. Gitu. Jadi ketika dinilai rendah, maka lebih rendah dari 85, maka itu sudah tidak bisa diajukan banding. Jadi bandingnya itu cuma sekali, dan itu bersifat final. Kalau dinilai seperti ini Bapak Ibu tidak keberatan, maka tinggal klik ajukan ke BKD, maka kemudian hasilnya akan bagus gitu ya. Ini karena ini ada bulan, misalnya di si perlunya Bapak Ibu sekalian muncul bulan 1 sampai bulan 11 misalnya, maka seluruhnya mulai bulan Januari sampai bulan Oktober itu harus dinilaikan. Agar nanti yang muncul adalah target-target yang bulan yang real time, jadi bulan yang sekarang bulan November, maka kalau sudah dinilaikan semuanya, maka yang muncul adalah bulan November saja. Kemudian ada juga fitur dari si perlu yang baru ini untuk menilai. Jadi ya, jadi kalau Bapak Ibu melakukan penilaian SKP, jadi bagi Bapak Ibu pejabat penilai itu mungkin sebelum ada si perlu yang baru ini ya, itu untuk menilai kualitas itu Bapak Ibu perlu mengingat-ingat apa saja yang sudah dikerjakan, bagaimana cara pengerjaannya staf saya, itu di sini kualitasnya itu adalah 0 ya. Jadi Bapak Ibu perlu mengisi. Sedangkan di si perlu yang baru itu nantinya kualitas ini itu adalah hasil rata-rata dari aktivitas
harian yang Bapak Ibu nilai. Ya. Jadi kualitas ini nanti akan langsung ngambil dari si perlu berupa rata-rata aktivitas harian. Ya. Bagaimana caranya? Jadi ketika Bapak Ibu sebagai pejabat penilai, kemudian menilai, ini ada kolom aktivitas, penilaian aktivitas ya. Misalnya di sini ada pegawai yang Bapak Ibu, stafnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada kolom nilai. Nah, nilai di sini nantinya akan, kalau ini kan tiap hari ya. Ketika ini tiap hari dinilai, maka nanti rata-rata nilainya itu akan langsung bisa dilihat di simaknya, di SKP online. Ya, jadi nanti ini akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian dalam memberikan penilaian di SKP online capaian bulanan. Cara mengisinya seperti petunjuk yang diberikan Mas Lian yang tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih staf yang mau dinilai, kemudian di klik nilai, kemudian akan muncul kolom nilainya, kemudian silahkan diklik nilainya. Ini. Diisi nilainya secara manual, klik angkanya, kemudian klik simpan. Sudah seperti itu, maka ketika contohnya ini kan bulan Oktober ya, jadi kalau selama bulan November ini nanti Bapak Ibu sekalian mengisi kualitasnya, maka nantinya ketika bulan Desember itu nanti akan diambil rata-ratanya dalam satu bulan, kemudian itu kan muncul sebagai nilai kualitas. Jadi di sini, jadi dari seluruh dari SKP online yang Bapak Ibu kerjakan itu akan muncul di aktivitas harian yang ada di Siperlu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian update Siperlu yang berkaitan dengan penilaian kinerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian pesan saya adalah mungkin awalnya sedikit rumit ya Bapak Ibu sekalian, karena penyusunan SKP ini karena belum pernah, maka rasanya memang susah. Tapi ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah kerjakan, kemudian setiap hari Bapak Ibu lihat melalui Siperlu, nantinya pasti akan mudah. Kemudian misalnya nanti ada misalnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Siperlu maupun SKP online ini bisa disampaikan ke kami. Nanti kami akan mengajak diskusi Bapak Ibu sekalian, kita diskusikan bareng-bareng sehingga nantinya bisa membuat penilaian kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang ini, harapannya bisa menilai pegawai dengan objektif ya. Harapannya adalah penilaiannya itu dapat berlangsung dengan objektif. Demikian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui sesi tanya jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih.